siapa yang gak berangkat? Rizky. Rizky kenapa? Sakit bu, batal dia bu. Batal dia bu, gak suka. Jatuh di Gak boleh kayak gitu. Orangnya Teman kalian. suka jahil bu. Gak boleh kayak gitu ya, saling memaafkan. Tapi saya tidak mau memaafkan. Ya sudah. Harus dijenguk nggak bu? Ya nanti dijenguk. Sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya terlebih dahulu? Saya. Ya silakan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sama-sama bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk berdiri dulu untuk menyanyi. Saya Bu. Dari Sabang sampai Merauke. Saya mau mandi. Jangan saja. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belum tahu bu. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia kaya alamnya. Anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih bu. Flora dan fauna. Ya, kemarin kita belajar tentang flora dan fauna. Hari ini kita akan belajar tentang Indonesia kaya alamnya. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis sumber daya alam yang bisa diperbaharui ataupun tidak dengan tepat. Yang kedua itu, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat peta sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan lingkungan. Nah, siapa yang mau membacakan ini? Saya bu. Iya, silakan baca Semuanya ya bu. Yang pertama aja, nanti gantian. Oke bu. Jika tanaman dan hewan termasuk kekayaan hayati, apakah memiliki tanah yang subur dan air yang melimpah bisa disebut kekayaan juga? Ya, jadi jika tanaman dan hewan termasuk kekayaan hayati, apakah memiliki tanah yang subur dan air yang melimpah, itu bisa disebut juga sebagai kekayaan. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, silakan. Tentu saja bisa. Tanah, air, matahari termasuk dalam kekayaan alam non hayati. Ya, jadi matahari juga termasuk dalam kekayaan alam. Yang ketiga, siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Dan juga barang-barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas dan lainnya. Ya, juga seperti barang tambang, minyak bumi, batu bara, emas dan lainnya. Itu termasuk kekayaan alam. Yang berikutnya kita akan belajar tentang barang tambang dan pemanfaatnya. Yang pertama itu ada tembaga. Tembaga itu merupakan penghantar listrik yang baik sehingga sering digunakan sebagai komponen termasuk kabel. Yang kedua itu ada gambar apa? Tabung gas. Ya. Tabung gas itu gas alam yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi. Ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik bahan kendaraan motor. Yang ketiga ada gambar apa? Yang ini. Aluminium. Ya, itu termasuk aluminium, sifat yang mudah dibentuk atau ringan, mudah panas dan tidak mudah berkarat, sehingga cocok digunakan untuk memasak.
Kalian biasa melihat ibu kalian di rumah memasak pakai panci? Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga ada apa? Gambar yang di atas. Ya, minyak bumi bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bensin. Bensin itu digunakan untuk apa? Ya, benar sekali. Solar, aftur, dan gas LPG. Yang kelima itu ada besi. Besi adalah logam yang kuat, banyak terkandung dalam sehingga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasa untuk bangunan seperti rumah besi itu digunakan. Sebelumnya kita lihat video bersama dulu. Silakan disimak ya anak-anak. Ini ada sumber daya yang dapat diperbarui. Disimak ya anak-anak. Gak boleh ngantuk, habis disimak videonya. Saya mengatur izin cuci muka dulu. Ya, silakan. Yang dapat diperbarui seperti tanah, air, sama hewan, sama tumbuhan. Seperti produk jangan digunakan untuk minum. Ya, silakan duduk kan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ada dua jenis sumber daya alam. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, benar sekali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti apa? Tanah, air, Apa lagi? Kalau yang tidak dapat diperbarui itu seperti apa? minyak bumi, gas alam. Tidak benar. Jadi ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Seperti yang anak-anak lihat pada video tadi. Yang kedua ada
sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Itu merupakan sumber daya alam yang habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui itu meliputi seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas, alam, emas, dan sebagainya. Yang berikutnya ada hutan yang bermanfaat. Siapa yang mau membacakan ini? Saya. Ya, silakan. Hutan yang bermanfaat. Hutan adalah tempat yang luas dan ditumbuhi banyak pohon-pohon besar. Indonesia memiliki hutan-hutan yang tumbuh beraneka macam flora dan menjadi habitat bagi banyak fauna. Umumnya tumbuhan yang ada di hutan merupakan tumbuhan liar. Namun ada juga hutan yang membudidayakan hutan karet dan hutan jati. Hutan kita menyimpan banyak hasil alam yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti perabotan kayu, kertas, dan sebagainya. Namun penebangan perlu diperhatikan agar tidak sampai merusak hutan. Hutan wajib dilestarikan, jangan sampai menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, dapat menyebabkan banjir, longsor. Hewan pun tidak dapat makan, manusia sendiri yang akan rugi jika hutannya rusak. Ya, jadi seperti itu. Hutan itu adalah tempat yang luas ditumbuhi banyak pohon. Yang selanjutnya tentang banyaknya hutan yang gundul, sehingga halnya mengakibatkan kebanjiran, tanah longsor. Upaya pelestariannya itu seperti apa? Ya, benar sekali. Dengan cara menanam kembali pohon. Yang kedua itu ada rusaknya hutan bakau. Upaya pelestariannya itu seperti apa, anak-anak? Membersihkan sampah dan limbah. Ya, jadi anak-anak itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus pada tempatnya. Yang ketiga ada lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Upaya pelestariannya itu seperti apa, anak? Mengelola limbah sebaik mungkin. Ya, jadi seperti itu. Kalian udah pada ngantuk ya, Ibu lihat? Iya, Bu, bosan. Ya, berdiri dulu kita ice breaking. Siapa yang tahu? Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Dunia bakal siap berdoa. Putar-putar diputar. Lung-lung-lung tangan digulung. Uang melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Udah ya anak-anak? Nanti dan kita lanjut lagi. Untuk mengerjakan LKPD-nya dengan kerja peserta didik. Ibu akan membagikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama Basira, Mas Haris, sama Mbak Yuli. Terus kelompok yang kedua Mbak Fiona sama Mbak Kauna. Sebelumnya Ibu akan memberikan petunjuk penggunaannya. Yang pertama itu kalian menulis nama kelompok. Terus kalian membaca soal yang ada di lembar kerja peserta didik ini, lalu mengerjakannya di kotak sini. Ibu memberi waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan anak-anak. Dikerjain, baca soalnya dulu baru dikerjain. Mengapa hutan dikatakan banyak membantu? Sama teman kelompokmu. Udah bocornya. Ya. Ibu memberi waktu 10 menit untuk mempresentasikannya di depan. Kalau sudah Bu. Bisa maju ke depan. Sudah, Bu. Bu, Sudah, Bu. sudah. Tunggu teman yang belum. Jangan lupa tulis nama kelompok sama kelasnya. Baik, Ibu.
Udah Bu. Ya. Dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Sirajunita, Haris, dan Yuli. Ya, silakan baca dulu soalnya terlebih dahulu. Nah, soal yang pertama, mengapa hutan dikatakan banyak membantu kehidupan manusia? Yaitu karena hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari menyediakan udara bersih, menjaga keseimbangan, hingga memberikan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, mengapa manusia sendiri yang akan merugi jika hutan rusak? Yang pertama itu hilangkan sumber oksigen, perubahan iklim, banjir dan longsor, kekeringan, kerusakan ekosistem, hilangkan sumber mata pencarian, dan kerugian ekonomi. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan SDA di hutan? Yaitu mengurangi penggunaan produk berlebihan berbaku. Dua, mendukung kegiatan reboisasi. Yang ketiga, membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Launa, dan teman saya Fiona. Yang pertama itu, mengapa hutan dikatakan banyak membantu kehidupan manusia? Karena di hutan itu banyak pohon, jadinya bisa menghasilkan oksigen. Ya, benar sekali. Yang kedua, Mengapa manusia sendiri yang akan rugi jika hutan rusak? Karena jika hutan rusak, maka oksigennya juga akan berkurang. ya, Yang nomor 3, apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya hutan dengan cara reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak menyalakan api ketika kekeringan. ya, benar sekali. Kita berikan aplaus untuk Nah, sekarang Ibu ada media konkret. Ibu minta kalian satu persatu maju ke depan untuk mengambil gambar sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti Ibu akan membagikan gambarnya, kalian menonton di depannya, anak-anak. Ya, Maju satu persatu untuk menempelkannya di depannya, anak-anak. ya Bu. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Ya, silakan. Satu-satu majunya. Kita boleh rebutan. Tukang kursi Bu. Ya? Tukang kursi. Ya, ya, bisa. Ya, jangan dulu pulang. Tukang kursi Bu. Ini termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya ini. Enggak, ini salah. Ya. Jadi ini apa? Ya, benar sekali. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu seperti batu bara. Ya, terima kasih. Yang kedua, siapa yang mau maju? Ya Bu, Ya, silakan. saya mendapat gambar gas bumi. Ya. Menurut saya termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, benar. Jadi, Mas Haris di sini dapat gambar sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti apa? Gas bumi. Ya, benar sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Yang ketiga, silakan maju. Kamu mendapat gambar apa? Atau ini gambar apa? Ini ada tulisannya di sini. Angin. Ya, itu termasuk sumber daya alam dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Yang dapat diperbaharui Bu. Ya, di situ. Ya, terima kasih. Jadi, angin itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang berikutnya silakan maju. Selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini tidak dapat diperbarui. Ya. Jadi tumbuhan juga dapat diperbaharui. Siapa yang mau maju lagi? Saya Bu.
sama minyak bumi. Iya, matahari itu termasuk sumber daya alam apa? Dapat diperbarui. Iya, benar sekali. Minyak bumi itu tidak dapat diperbarui. Iya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasinya dikerjakan bumi, tumbuhan, air. Sekarang kalian Ibu minta untuk melengkapinya. Masing-masing dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu memberi waktu 5 menit untuk mengerjakan. 2 menit aja. Ada pulpen. Kenapa kamu datang ke sekolah nggak bawa pulpen? Besok bawa ya. Ya, Bu. Karena tujuan kita ke sekolah itu untuk belajar. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu meminjam salah satu untuk kita membahas bersama-sama. Ada apa saja? Minyak bumi, tumbuhan, sama air. Yang kalian lengkapi itu ada apa? Ya, benar. Hewan. Ya. Energi. Ya. Mineral. Gak ada magnet. Ya. Terima kasih. Ibu akan mengambil kembali untuk periksa. Nanti Ibu kasih nilai. Terima kasih anak-anak. Sama-sama. Apakah kalian sudah mengerti pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah harus dipakai. Contohnya perkebunan, warna, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui merupakan yang akan habis tidak digunakan terus-menerus. Contohnya banyaknya hutan yang gundul sehingga hal itu mengakibatkan kebanjiran tanah longsor. Upaya pelestariannya dengan cara reboisasi atau penanaman kembali pohon. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu seperti itu ya. Sekarang sebelum pulang Ibu akan refleksi dulu. Anak-anak, apa saja pembelajaran kita hari ini? Sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diperbarui sama Ya, sumber daya ada alam 2 jenis sumber dapat daya. diperbarui. Ya, benar sekali. Yang termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti apa saja? Seperti tumbuhan, Ya. air, Matahari. Iya, benar. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti apa? Minyak bumi, gas alam, batu bara. Iya, betul. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Ya. Sebelum Ibu menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa sebelum pulang. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya Ya, siapa? Ya, Fiona, silakan. sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.